Seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi di sini kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Haidir Saputra dengan NIM 220503006. Rani Medisa dengan NIM 220503007. Sasmita dengan NIM 220503008. Masyarakat dan pendidikan. A. Pengertian individu dan masyarakat. Individu yaitu berasal dari kata Latin individuum, yang artinya yang tidak terbagi. Jadi, individu artinya yaitu suatu sebutan yang digunakan untuk menyatakan kesatuan yang paling kecil serta terbatas. Pada ilmu sosial, individu menekankan penyelidikan di kenyataan-kenyataan hidup istimewa yang tidak seberapa mempengaruhi kehidupan manusia. Individu bukan berarti manusia sebagai suatu kesatuan, melainkan manusia jadi makhluk hidup yang dihitung dalam perorangan. Oleh karena itulah, sifat satu individu dengan yang lainnya tidak sama, meskipun mereka tinggal dalam satu lingkungan yang sama. Sejenis tapi tidaklah sama. Pola pikir serta sifat memiliki cirinya sendiri. Karena diferensiasi itulah individu memiliki laba dalam mengetahui sejumlah wawasan seperti bahasa, kepercayaan, norma istiadat, aturan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa individu merupakan seseorang manusia yang tidak hanya mempunyai peranan spesial di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga memiliki pola dan tingkah laku spesifik serta lainnya. Para ilmuwan di bidang sosial sepakat tidak ada definisi tunggal wacana masyarakat dikarenakan sifat manusia selalu berubah dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, ilmuwan tadi menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Berikut adalah beberapa definisi warga berdasarkan pakar sosiologi atau Setiadi 2013 nomor 36. Marjan mengartikan masyarakat yaitu sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan. 2. Max Weber mengartikan rakyat sebagai struktur atau aksi yang di pokoknya ditentukan oleh oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Emil Durkheim mendefinisikan rakyat menjadi kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggota. Kehidupan sebuah masyarakat adalah sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang terdapat di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu. B. Individu dan masyarakat. Dengan ilmu sosial, individu ialah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya, keluarga menjadi kelompok sosial yang terkecil terdiri dari ayah, ibu, serta anak. Ayah merupakan individu yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Demikian juga ibu. Anak masih dapat dibagi karena dalam suatu keluarga, jumlah anak bisa lebih dari satu. Banyak para ahli sudah memberikan pengertian perihal masyarakat. Masyarakat dapat diartikan menjadi kumpulan orang-orang yang hidup bersama yang membentuk kebudayaan menurut R.M. Macphail serta Charles H. Peck. Mengartikan masyarakat menjadi suatu sistem asal norma serta tata cara dari wewenang dan kerjasama antar berbagai kelompok dan penggolongan. Dari pengawasan tingkah
dari pengawasan tingkah laris serta kebebasan-kebebasan manusia. Sedangkan Ralph Linton menganggap rakyat artinya setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka bisa mengatur diri mereka serta menganggap diri mereka menjadi suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas berdasarkan sui jono sui canto. Warga dicirikan oleh 1. Manusia yang hidup bersama di dalam lingkungan sosial yang tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara historis, nomor minimumnya ialah 2 orang yang hidup bersama. 2. Bercampur untuk waktu yang relatif lama. 3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. 4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan. Oleh sebab itu, anggota kelompok merasa dirinya terikat dengan yang lain. Dari pengertian tadi di atas, terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa masyarakat itu kelompok yang terorganisasi dan warga itu suatu kelompok yang berpikir tentang dirinya sendiri yang berbeda menggunakan kelompok yang lain. Oleh sebab itu, orang yang berjalan bersama-sama dan duduk bersama-sama yang tidak terorganisasi bukanlah masyarakat. Kelompok yang dimana tidak berpikir tentang kelompoknya sebagai suatu kelompok bukanlah suatu masyarakat. Oleh karena itu, kelompok burung yang terbang bersama dan semut yang terbaris tapi bukanlah masyarakat. Dalam arti yang sebenarnya, mereka berkelompok hanya berdasarkan naluri saja, menjadi sebuah kelompok manusia. Masyarakat dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang dimana senantiasa terus berkembang. Oleh sebab itu, anggota masyarakat dituntut untuk mampu mengatasi segala konflik tersebut. Tanpa kemampuan, masyarakat mungkin tidak dapat mengatasi masalah-masalah yang mereka punya. Melalui pendidikan yang dilakukan pada masyarakat, mereka diberikan bekal ilmu, kebudayaan, serta watak agar mereka dapat bertahan hayati serta memperbaiki kehidupannya. Korelasi antara individu dan masyarakat telah banyak disoroti oleh para ahli, baik para filsuf juga para ilmuwan sosial. Berbagai pandangan itu pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 pendapat, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa 1. Masyarakat yang memilih individu. 2. Masyarakat yang menentukan masyarakat. Dan 3. Individu dan rakyat saling memilih. C. Pendidikan dan lingkungan sosial. Pendidikan adalah proses belajar serta mengajar pola-pola kelakuan manusia dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Menurut Nasution, kelakuan manusia hampir seluruhnya bersifat sosial, yakni dipelajari dalam interaksi dengan manusia lainnya. Bagi masyarakat sendiri, hakikat pendidikan sangat berguna bagi kelangsungan serta proses kemajuan hidupnya, agar masyarakat dapat melanjutkan eksistensinya. D. Fungsi sekolah bagi masyarakat. Sekolah bertugas untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan agar dapat menapaki perjalanan menuju kedewasaan dan tersalurkannya bakat yang dia miliki. Fungsi sekolah menurut Nasution yaitu 1. Sekolah mempersiapkan seseorang untuk mendapatkan suatu pekerjaan. 2. Sekolah memberikan keterampilan dasar. 3. Sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib. 4. Sekolah menyediakan tenaga pembangunan. 5. Sekolah mengajarkan peran sosial. 6. Menjadi indera transmisi kebudayaan. Menurut Fembriarto,
Fungsi transmisi kebudayaan rakyat pada anak dibagi menjadi dua, yaitu 1. Transmisi pengetahuan dan keterampilan, yakni mencakup pengetahuan tentang bahasa, sistem pengetahuan alam, matematika, serta sosial dan penemuan-penemuan teknologi. Yang kedua, transmisi perilaku, nilai-nilai serta tata cara dan adat istiadat. Demi kelangsungan hidup dapat ditransmisikan nilai-nilai budaya luhur bangsa yang dimana dijunjung tinggi penduduknya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Sasmita. Jenis pendidikan menurut Dario. Jenis pendidikan diantaranya, yakni yang pertama ada pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai asal pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan yang lebih tinggi, dan memiliki peraturan-peraturan yang mengikat individu. Yang kedua ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal artinya jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur serta berjenjang. Akibat pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil acara pendidikan formal, setelah melalui proses evaluasi penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi siswa dengan fokus pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap serta kepribadian profesional. 3. Pendidikan informal. Pendidikan informal ialah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Kemudian F. Pendidikan dan pembaruan masyarakat. Sebagian besar masyarakat terbaru memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang dibutuhkan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan pembangunan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang wajib dilestarikan seperti rasa hormat kepada orang tua, kepada pemimpin, kewajiban untuk mematuhi hukum-hukuman dan adat-adat yang berlaku, jiwa patriotisme, dan sebagainya. Pendidikan juga diperlukan untuk memupuk rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menaikkan kemajuan-kemajuan serta pembangunan politik, ekonomi, sosial, serta pertahanan dan keamanan. Pada kaitannya dengan peran pendidikan dalam masyarakat, di bawah ini disarikan berasal dari buku Abdullah Idi, perihal fungsi pendidikan pada masyarakat yang memiliki fungsi-fungsi menjadi berikut. Yang pertama ada fungsi sosialisasi. Pada masyarakat pra-industri tersebut, anak belajar dengan jalan mengikuti atau melibatkan diri dalam aktivitas orang-orang yang sudah lebih dewasa. Anak-anak mengamati apa yang mereka lakukan lalu menirunya, dan anak-anak belajar dengan berbuat atau melakukan sesuatu sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang telah dewasa. Di dalam situasi seperti itu, seluruh orang dewasa merupakan pengajar, tempat di mana anak-anak meniru, mengikuti dan berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang lebih dewasa. Mulai dari permulaan, anak-anak sudah dibiasakan berbuat sebagaimana dilakukan oleh generasi yang lebih tua. Hal itu adalah sebagian dari usaha hidupnya. Segala sesuatu yang dipelajari adalah bermanfaat, yang berefek langsung bagi kehidupannya sehari-hari. Yang kedua ada fungsi kontrol sosial. Sekolah dalam menanamkan nilai-nilai loyalitas terhadap tatanan tradisional masyarakat harus juga berfungsi menjadi forum pelayanan sekolah untuk melakukan mekanisme kontrol sosial. Sekolah sebagai lembaga yang berfungsi untuk mempertahankan dan mengembangkan tatanan-tatanan sosial dan kontrol sosial, mempergunakan program asimilasi serta nilai-nilai subgrup beraneka ragam ke dalam nilai-nilai yang mayoritas yang memiliki dan menjadi pola anutan bagi sebagian masyarakat. Sekolah berfungsi untuk mempersatukan nilai-nilai dan pandangan hidup etnik yang beraneka ragam sebagai satu pandangan yang bisa diterima seluruh etnik. Yang ketiga ada fungsi pelestarian budaya masyarakat. Fungsi pelestarian budaya masyarakat sekolah pada samping memiliki tugas untuk mempersatukan budaya-budaya etnik yang beraneka ragam, juga wajib melestarikan nilai-nilai budaya wilayah yang masih layak dipertahankan, seperti bahasa, kesenian, budi pekerti, serta suatu upaya yang mendayagunakan asal daya lokal bagi kepentingan sekolah, dan sebagainya.
Fungsi sekolah berkaitan dengan perlindungan nilai-nilai budaya daerah. Ini ada dua fungsi sekolah, yaitu yang pertama, sekolah digunakan menjadi salah satu lembaga masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional rakyat dari suatu rakyat pada suatu daerah tertentu. Kemudian ada fungsi seleksi, latihan, serta pengembangan tenaga kerja. Jika kita amati apa yang terjadi pada masyarakat dalam rangka menyiapkan energi kerja untuk suatu jabatan tertentu, maka di sana akan terjadi 3 kegiatan, yaitu aktivitas, latihan untuk suatu jabatan, dan pengembangan tenaga kerja tertentu. Proses seleksi ini terjadi di segala bidang, baik mau masuk sekolah maupun mau masuk di jabatan tertentu. Untuk masuk sekolah tertentu, yaitu harus mengikuti ujian tertentu. Untuk masuk suatu jabatan tertentu juga harus mengikuti tes kecakapan tertentu. Yang kelima, ada fungsi pendidikan serta perubahan sosial. Pendidikan memiliki fungsi untuk mengadakan perubahan sosial. Mempunyai fungsi diantaranya, yaitu yang pertama ada melakukan reproduksi budaya, kemudian ada difusi budaya, yang ketiga ada mengembangkan analisis kultural terhadap kelembagaan tradisional, selanjutnya melakukan perubahan atau modifikasi taraf ekonomi sosial tradisional, serta melakukan perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan. Sekolah berfungsi sebagai reproduksi budaya, menempatkan sekolah menjadi pusat penelitian dan pengembangan. Fungsi semacam ini adalah fungsi pada perguruan tinggi. Pada sekolah-sekolah yang lebih rendah, fungsi ini tidak setinggi di taraf pendidikan tinggi. Terima kasih, semoga bermanfaat.